Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana Muhtar, NPP 291186 dari kelas D5 nomor absen 21. Izin untuk memberikan sedikit pemaparan tentang reformasi birokrasi dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok 5. Apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Urgensi reformasi birokrasi. Seberapa penting reformasi birokrasi? Urgensi reformasi birokrasi sesuai GDRB 2010 sampai 2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan mempunyai orientasi menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan masyarakat. Peluang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif yang dapat berpeluang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, melalui aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan dan akuntabilitas, serta pengawasan dan pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya pembaharuan dalam ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan kelembagaan akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu jaminan kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapat pelayanan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, perbaikan kinerja pelayanan publik, dan peningkatan mutu layanan. Tantangan yang dihadapi reformasi birokrasi. Dalam setiap era reformasi birokrasi dan program percepatan yang dicanangkan, meski banyak masalah yang persisten, meskipun diniatkan untuk menyentuh seluruh aspek, reformasi birokrasi masih lebih banyak menyentuh perangkat kerasnya saja, berupa penetapan standar, prosedur, dan tata laksana. Akibatnya, implementasi dan pemenuhan reformasi birokrasi lebih banyak berkutat dengan melengkapi berbagai dokumen yang dipersyaratkan. Sedangkan dalam penerapannya, dalam mengikuti perkembangan era globalisasi, malah tidak tercapai. Tantangan lain yang menghadang reformasi birokrasi adalah masih kuatnya cengkeraman politik terhadap birokrasi. Politisasi birokrasi hanya terjadi menjelang pemilihan kepala daerah yang menyebabkan aparatur terjebak dalam dilema dukung-mendukung. Praktik seperti ini tentu mencederai semangat untuk menegakkan integritas dan netralitas. Komitmen yang rendah terhadap reformasi dari politisi yang ada di eksekutif dan legislatif juga masih menjadi masalah yang riskan. Kesimpulan, pelaksanaan reformasi birokrasi di atas ialah dalam rangka mengejar visi reformasi birokrasi, yakni terwujudnya pemerintahan kelas dunia, dalam rangka menjalankan program reformasi birokrasi pada kedua fase yang sudah berjalan, ditetapkanlah 8 area perubahan, yaitu mentalitas ASN, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, dan tata laksana. Kemudian peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Evaluasi terhadap capaian reformasi birokrasi fase pertama dan fase kedua pada ke-8 area perubahan menunjukkan hasil yang beragam. Namun, tetap menunjukkan kurangnya signifikannya perubahan yang terjadi pada reformasi birokrasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.